Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa sebagai sebuah materi yang wajib kita ketahui selaku umat muslim, di mana kita selama 1 bulan penuh sejak dari waktu fajar sampai terbenam matahari kita diwajibkan untuk berpuasa. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui apa itu puasa. Yang pertama, puasa secara bahasa bisa kita lihat dari bahasa Sangsekerta yang berarti memiliki makna upawasa, yang artinya tidak jauh beda, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, kita bisa lihat dalam bahasa Arab, upawasa di dalam bahasa Arab diartikan sebagai siam, ya. Kalau bahasa Jawa, ya, poso, ya, atau puasa. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, siam dalam bahasa Arab juga memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Puasa secara umum terbagi dua, yaitu puasa wajib dan ada puasa sunnah atau tatawu. Oleh karena itu penting bagi kita juga untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam puasa wajib tersebut. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang kita semua tahu bahwa dalam Al-Quran tertulis firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Ini sudah mafhum, kita ketahui bersama adanya puasa di bulan Ramadan dan hukumnya wajib. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia bernazar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu apa? Misalnya, dia menginginkan sesuatu. Contoh, ya Allah, jika aku lulus masuk Universitas UAD, maka aku akan berpuasa 3 hari. Maka itu disebut dengan puasa nazar. Apabila tercapai keinginannya, maka dia wajib berpuasa sesuai yang dia nazarkan. Kalau 3 hari, 3 hari. Kalau 1 hari, 1 hari. Yang ketiga adalah yang termasuk dalam puasa wajib dalam Islam, yaitu puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa yang dilakukan bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat, seperti sumpah palsu. Bagi orang yang bersumpah namun palsu, maka dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka teman-teman sekalian, jangan suka bersumpah. Kalau ternyata bohong, maka teman-teman wajib berpuasa 3 hari. Ini terutama nih bagi teman-teman yang mungkin punya gebetan, ya, suka janji dan ternyata tidak tepati, ya, sampai dia bersumpah, sumpah, ya, atau bahasa anak sekarang swear, ya, gue nggak bohong. Itu termasuk sumpah. Maka kalau tidak tepati dan ternyata salah sumpahnya, maka dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian yang termasuk puasa sebagai kafarat, ya, hukuman apa itu? Seorang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa 6 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut, ya. Jadi 60 hari berturut-turut, maka dia wajib berpuasa. Tidak boleh diselingi. Jadi kalau dia
puasa sudah dapat 50 hari, lalu dia batal di hari ke-51, maka dia harus mengulang dari awal. Ya, kemudian lagi yang ketiga adalah siapa yang wajib berpuasa kafarat ini, yaitu orang yang zihar. Zihar itu apa? Zihar itu adalah menyamakan istrinya dengan ibunya. Jadi seorang suami tidak boleh menyamakan istrinya seperti ibunya. Kalimatnya seperti ini, kamu seperti ibuku. Nah, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu, teman-teman nanti kalau sudah menikah harus hati-hati. Ya, jangan menyamakan istrinya dengan ibunya. Ya, namun menyamakan ini ada ungkapan rasa marah seorang suami kepada istrinya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, puasa yang wajib lagi apa? Puasa zihar. Ya, mohon maaf ya, puasa yang wajib lagi sebelumnya adalah puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Puasa yang wajib dilakukan disebabkan karena orang tersebut punya hutang puasa. Jadi ketika dia Ramadan, ada dia tidak berpuasa dan dia wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang kelima adalah puasa fidyah, yaitu mengganti kewajiban karena dia melanggar aturan haji. Ya, melanggar aturan haji, yaitu 3 hari di kota suci, 7 hari di kota tempat dia berangkat atau di negeri sendiri. Hal ini termaktub dalam Al-Baqarah 196. Jadi puasa wajib dalam Islam bukan hanya bulan Ramadan, tapi ada 5. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Yang ketiga, puasa nazar. Yang keempat, puasa kafarat. Dan yang kelima adalah puasa fidyah, karena melanggar aturan di saat berhaji. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah puasa sunnah, atau disebut juga puasa tatawu. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Qamariyah atau di kalender Islam. Ya, jadi 13, 14, dan 15 di bulan Qamariyah, ya, atau kalender Hijriyah. Yang kedua adalah puasa Senin Kemis. Ini teman-teman sudah biasa juga mendengarnya. Yang ketiga adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Sya'ban, Muharram, atau bulan-bulan hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Itu disunahkan berpuasa. Yang kelima adalah puasa di bulan Syawal, yaitu 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan ini diperbolehkan sejak tanggal 2 Syawal. Ya. Kemudian ada puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 9 Muharram. Yang ketujuh adalah puasa Daud, yaitu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan ini adalah tingkatan puasa yang tertinggi di luar puasa Ramadan. Itulah puasa-puasa sunnah, teman-teman sekalian. Kemudian ada juga puasa itu yang dilarang. Jadi ada puasa wajib, puasa sunnah, ada juga puasa yang dilarang. Apa saja puasa yang dilarang dalam Islam? Yang pertama adalah puasa dahr. Ya, puasa dahr itu adalah puasa sepanjang masa. Jadi setiap hari dia berpuasa. Yang kedua adalah puasa pada 2 hari raya. Nah, ini dilarang, yaitu pada 1 Syawal, ya, dan pada tanggal 10 Zulhijjah, atau kita kenal dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dilarang untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa wisol, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka. Jadi misalnya hari ini dia berpuasa, belum berbuka di malam hari, besoknya lanjut puasa lagi. Itu yang disebut puasa wisol. Ini dilarang di dalam Islam. Kemudian puasa 1 hari atau 2 hari mendahului puasa Ramadan. Jadi misalnya puasa Ramadan jatuh pada tanggal 13 April tahun ini, tanggal 12 dia sudah berpuasa. Nah, itu tidak boleh. Yang kelima adalah puasa tasyrik, yaitu puasa di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, atau setelah 3 hari setelah Idul Adha. Kemudian puasa yang mengkhususkan di hari Jumat. Nah, ini tidak boleh juga mengkhususkan di hari Jumat. Namun perlu diketahui oleh teman-teman, apabila kita ingin berpuasa, ya, Daud misalnya kita mulai di hari Kamis. Kemudian karena jadwalnya puasa itu kan sehari puasa sehari tidak, pas ketemu hari Jumat maka tidak apa-apa karena dimulai di luar hari Jumat. Termasuk bulan Ramadan, kalau ketemu hari Jumat atau dimulai hari Jumat juga tidak apa-apa. Jadi 2 hal ini harus dipahami.
ketika bulan Ramadan jatuh hari Jumat tidak masalah. Yang kedua, ketika orang puasa Daud jatuhnya hari Jumat tidak apa-apa. Tapi memulainya dilarang hari Jumat kecuali puasa Ramadan. Kalau ketemu hari Jumat tidak apa-apa, ya. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, yang ketujuh adalah puasanya seorang istri, ya, maksudnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnahnya seorang istri ketika ada suami di rumah dan suami tidak mengizinkan, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi nanti kalau teman-teman yang putri ingin berpuasa sunnah sedangkan suami ada di rumah, izin dulu, ya, Mas, Pak, ya, Ayah, bolehkah Ibu, Umi, Mama berpuasa? Nah, itu tanya dulu, jangan langsung berpuasa, ya. Kenapa? Karena ini perintah Nabi yang pertama. Yang kedua adalah karena ada hak suami atas istri, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Selanjutnya tata cara puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Seringkali terjadi permasalahan. Yang pertama, menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Yang memiliki dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal. Ya, sebagaimana sering dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, ya. Yang kedua bisa dengan hisab, ya. Dalilnya dalam surat Yunus ayat 100, surat Yunus ayat 5, surat Yasin ayat 39 sampai 40. Ya, jadi surat Yunus ayat 5 dan surat Yasin 36 sampai 39 sampai 40. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ada dua cara, teman-teman, terkait dalam menentukan puasa Ramadan dan semuanya dibenarkan dalam Islam. Jadi tidak perlu diperdebatkan mau pakai ru'yatul hilal tanggal 29 Sya'ban, ya, maupun mau pakai hisab, ya, tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian setelah tahu awal bulan Ramadan kapan, yang kedua adalah niat. Ini tata cara puasa. Maka niat ini sangat penting, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Namun pertanyaannya, apakah niat itu harus diucapkan setiap sahur? Ya, ulama tidak sepakat. Jadi boleh niat itu di awal bulan, ya, boleh, ya, saya ingin puasa bulan Ramadan selama 1 bulan, silakan. Boleh setiap sahur, ya terserah mau di mana, yang penting jangan lupakan niat, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah makan sahur, ya. Jadi Nabi mengajak kita untuk makan sahur. Makan sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ini sering orang-orang yang berpuasa malas makan sahur, sehingga ketika siangnya dia jadi lemah. Makanlah sahur meskipun teman-teman mungkin merasa kenyang, ya, minimal minum, ya, atau makan kurma atau roti, ya, kalau memang ada orang tipe yang tidak bisa makan di pagi hari. Selanjutnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa. Kalau yang membatalkan sudah jelas, makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini yang dapat merusak ibadah kita di bulan Ramadan. Apa saja? Perkataan kotor, dusta, dan omongan yang kosong, ya, berbicara gaduh, ya, bertengkar atau saling memaki, ya. Nabi bersabda, ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta maka tidak dibutuhkan puasanya. Nah, ini penting, ya. Dan larangan berbuat gaduh di bulan Ramadan. Jadi teman-teman harus